Islam itu tidak baik, Islam itu teroris. Nah, dari kebandelannya dibuang. Saya tidak diakui anak, tidak diakui sebagai keluarga, dan akhirnya saya betul-betul hidup sendirian. Jadi untuk kegiatan hari-hari saya bekerja di yayasan, ya saya aktif untuk di Kota Batam, kegiatan sosial dan dakwah. Adapun lebih menitik beratkan ke dakwahnya, Pak. Jadi di kami ini alhamdulillah sedang pembangunan untuk asrama putri. Kami berusaha ingin menolong sesama muslim lebih ke yang membutuhkan seperti anak tak mampu, anak-anak yatim atau anak piatu yang memang mereka punya semangat dan ingin sekolah dan ingin menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini kami membangun sebuah asrama putri untuk mereka, di mana nantinya bukan hanya sebagai penghafal Al-Quran saja, kita mendidik mereka untuk punya skill seperti menjahit, memasak, membuat kue, dan lain-lain, Pak. Ya, skillnya perempuan apa ya. Jadi anak-anak nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak bermanfaat dan bisa meneruskan perjuangan dari yayasan kami ini, Pak. Dan dari keluarga mungkin nggak seberapa banyak ya, Pak. Yang saya banyak mendapat pelajaran hidup itu ketika saya SMA di Steladus 2 Yogyakarta, SMA khusus putri dan favorit untuk di Jogja. Iya betul, Pak. Jadi memang di sekolah itu kita sering mendapat tugas-tugas baik dari BK, bimbingan konseling, ataupun dari pelajaran sosiologi untuk turun ke lapangan, untuk lebih peduli. Jadi kita mendapat tugas yang mana memang ketika ada tugas ke lapangan itu saya yang paling senang karena ini tantangan dan seru. Jadi dari situ saya terlatih memiliki jiwa kepedulian. Setelah kepedulian itu mengantarkan saya untuk menjadi relawan anak jalanan. Pun pulang ke Batam pun saya gabung juga di relawan anak jalanannya Ibu Sri Sudarsono. Kepedulian kita kuat untuk sesama. Saya masuk Islam setelah SMA, Pak. SMA di Jogja, terus kemarin juga idat mualimatnya juga di pondok di Jogja. Waktu itu saya mau ngejar ke UGM, Pak. Jadi kalau mau masuk UGM harus dari SMA Jogja dulu, Pak. Qadarullah, orang tua saya bangkrut dan saya hanya bisa sekolah sampai SMA. Dulu bisnis distributor air mineral dan distributor es batu. Ada juga bisnis ayam bersama paman. Iya di Batam, Pak. Kami keluarga yang memang macam-macam, Pak. Bapak saya Kristen Protestan. Nah ini Pak, lucunya begini Pak. Saya waktu TK, saya ikut mama ke wihara belajar Buddha. Lalu SD dan SMP saya di Kristen. Nah, waktu SMA saya belajar untuk menjadi seorang Katolik. Setelah lulus SMA, barulah saya bersyahadat untuk masuk Islam. Karena selama yang saya punya agama, saya pelajari agama itu, saya belum ada dibaptis atau disumpah untuk menjadi seorang yang agama yang saya anut sebelumnya. Jadi di Islam lah ini saya betul-betul bersyahadat untuk bisa menjadi seorang muslimah, Pak. Benar, Pak, saya pemudi gereja, Pak. Kegiatan-kegiatan gereja saya ikut, termasuk untuk kegiatan teater, Pak, pementasan kisah sengsara Yesus atau tableu untuk Paskah. Kalau waktu Katolik itu dulu
1 minggu bisa 3 kali, Pak. Tuh, Pak. Tapi lucunya waktu di SMA Stella-dus itu, kita itu belajarnya bukan belajar agama Katolik, tetapi belajar religiusitas. Jadi dalam satu kelas itu ada yang agama Hindu, ada yang Islam, ada yang agama Kristen dan Katolik. Itu di situ setiap pelajaran agama itu ada temanya. Lalu akan ditanyakan, kalau di agama Islam bagaimana sudut pandangnya dari judul ini? Kalau di agama Kristen bagaimana? Hindu bagaimana? Jadi kita lebih toleransinya kuat dan lebih terbuka lagi cara berpikirnya dari pelajaran religiusitas ini, Pak. Ya, betul, Pak. Enggak, Pak. Kalau dulu kan SMA dia, SMA Katolik. Jadi dari SMA ini kita semuanya pada melanjutkan untuk ke perguruan tinggi. Betul, umum, tapi favorit, Pak, khusus perempuan. Lumayan, Pak, seleksi untuk tes pelajaran dulu. Kalau nilainya tinggi, baru bisa keterima. Kalau enggak, ya pindah tes lagi ke sekolah lainnya. Kalau saya anak yang nilainya kurang, tapi untuk ke prakteknya lumayan, Pak. Karena memang saya waktu di Jogja ini double ya. Saya lebih banyak di jalanan. Jadi mulai kelas 3 itu saya udah mulai bandel, ikut ngamen dengan relawan lain di Malioboro. Lalu ikut-ikut ngamen, sekolah jarang, ikut-ikut teman-teman isi untuk ketoprakan, teater, baca-baca puisi gitu. Jadi memang akhirnya saya nggak fokus lagi untuk belajar karena kebanyakan di lapangan, Pak. Tapi karena memang kebandelan yang saya hadapi ini, saya banyak menjadikan teman-teman yang Muslim ini menjadi sahabat karib, abang angkat. Nah, jadi kayak punya saudara gitu, Pak, punya keluarga baru lagi. Jadi yang tadinya kita berpikiran Islam itu tidak baik, Islam itu teroris. Nah, dari kebandelan yang saya punya ini, saya malah merasakan kehangatan dan memiliki keluarga baru. Iya, dari keluarga memang udah tidak menyukai agama Islam dan orang-orang Islam. Yang terjadi waktu kerusuhan bulan Mei tahun 93 apa ya, Pak ya, zaman dulu itu kan Jakarta ya. Itu kan juga ada beberapa banyak orang Cina yang memang menjadi korban pelecehan ya. Jadi di situ kebanyakan oknumnya itu yang melakukannya orang Islam. Jadi dari keluarga udah bilang orang Islam itu nggak baik. Kamu boleh belajar agama apapun, tapi tidak boleh belajar agama Islam. Reaksi keluarganya ya saya dibuang, saya tidak diakui anak, tidak diakui sebagai keluarga, dan akhirnya saya betul-betul hidup sendirian tanpa bantuan keluarga, tanpa ada perhatian dari pihak keluarga kami. Di tahun ke-8 barulah saya memberanikan pulang ke kampung dengan membawa anak 2, dan dari situ mulai terbuka, mulai terenyuh dengan adanya cucu. Ternyata yang saya bawa itu ternyata masalah. Dan waktu itu anak saya hampir akan dimasukkan ke agama Kristen untuk ditinggalkan atau dititipkan ke panti asuhan. Namun saya memilih susah senang saya bersama anak dari kampung. Saya memilih ke Jakarta, dan di Jakarta itu saya kenal teman-teman PT,
kenal Coach Steven, kita gabung di Mualaf Center, di pengajiannya, lalu alhamdulillah saya mendapatkan titipan amanah untuk bisa menyewa satu rumah untuk ngontrak di daerah Pondok Pesantren Jamil Rohman Jogja. Jadi memang nggak ada yang bahagia, Pak. Dari awal masuk Islamnya saya itu memang penuh dengan tangisan, kesedihan, kepayahan kehidupan, terutama ekonomi, ya. Jadi memang saya terbiasa merasakan kerasnya kehidupan tuh memang dari SMA. Dan terutama kekuatan ujian itu ketika saya memilih Islam, betul-betul saya mulai dari nol, tidak memiliki siapapun dan harta apapun. Begitu, Pak. Waktu saya masuk Islam itu, Pak, satu SMA di Batam. Jadi waktu kebandelan yang saya lakukan di Jogja, itu saya hanya sampai di kelas 3 semester 1. Begitu semester 2-nya saya sudah ditarik untuk melanjutkan sekolah di Batam. Lulusannya lulusan SMA Kristen Immanuel di Kota Batam, Pak. Dari SMA ini saya sudah lulus. Di situ saya berteman dengan beberapa orang Islam, tetangga-tetangga Islam. Ketika keluarga saya bangkrut, tetanggalah ini yang menjadi ibu dan keluarga angkat saya. Mereka benar-benar mengayomi, mendewasakan saya, mendidik saya sebagai perempuan yang tangguh, diajarkannya saya dinasehatinya saya dengan keadaan-keadaan yang memang membuat saya sebetulnya itu harus terima takdir. Jadi mereka menceritakan itu versi-versi Islam. Kalau dapat ujian seperti ini terima, ini takdir Allah gitu. Ini harus kuat, nggak boleh gampang mengeluh, begitu yang dinasihatin orang-orang tua kami, tetangga-tetangga kami sewaktu ujian itu menimpa keluarga kami dan keluarga kami harus bangkrut di Batam. Jadi setelah keluarga bangkrut, mama saya pergi untuk bekerja, lalu last contact tidak bisa ditemukan, kehilangan berita kabarnya semuanya, lalu papa dan adik-adik ke Purwokerto, tinggallah saya sendiri di Batam. Nah, waktu itu di Batam, saya masih bisa menempati rumah paman saya, dan disitulah tetangga-tetangganya memang rumah masa kecil saya itu adalah rumah paman. Disitulah tetangga-tetangga saya itu sangat welcome. Ketika saya menghadapi banyak masalah, tetapi saya berusaha untuk bisa mengatasinya sendiri. Jadi istilahnya saya ini ditinggal di Batam karena saya nggak mau ikut papa saya ke Jawa karena saya memang kurang pas, kurang cocok dengan didikan papa yang lebih keras lagi karena didikannya didikan militer ya Pak ya. Jadi saya sendirian di Batam. Di bulan November malam sehari sebelum saya berusia 20 tahun itu saya masuk Islam di rumah Pak Nyat Kadir, pejabat yang ada di Kota Batam, anggota DPR RI sekarang beliau. Saya masuk Islam di rumah beliau, lalu saya mulai belajar Iqra, saya mulai belajar sholat, itu teman-teman saya, tetangga saya yang membantu. Tapi lucunya begini Pak, saya masuk Islamnya itu setelah saya mengalami pergumulan di hati ya. Waktu itu doa-doa saya ketika berdoa di depan patung sengsara Yesus, saya menangis, saya menghadapi banyak masalah, tetapi jawaban doanya itu tidak ada. Hampa aja, gelap aja perasaannya. Kenapa ini kok kayaknya Tuhannya ini kok belum rasanya kayak semu, kayaknya doa saya ini
kemana saya mengalami prasangka, saya ini benar nggak sih punya Tuhan? Kenapa saya ini sudah menjadi seorang yang kuat agamanya di agama Nasrani, tetapi kok doa-doa saya kok nggak ada terjawab. Jadi saya waktu itu menjadi seorang pemudi gereja di salah satu gereja terkenal di daerah Kota Kembang, maaf, Pasar Kembang di Jogja. Itu di sana akan ada pementasan tableu. Tableu itu pementasan untuk reka ulang lah istilahnya, Pak. Reka ulang bagaimana Yesus itu disalibkan dan bangkit. Kisah sengsara Yesus itu dipertunjukkan ulang. Nah, kami adalah peran-perannya. Saya waktu itu masih menjadi peran pembantu, dan di situ para pemuda gereja juga itu hanya beberapa yang menjadi peran utama, mengundang teman-teman dari isi jurusan teater, yang mana mereka tuh orang Islam, orang yang agamanya Islam, Pak. Nah, dari situ saya kenalan, saya merasakan kenyamanan dengan mereka. Mereka mengajak saya untuk ayo gabung ke kampus mereka, karena di kampus mereka sering ada pertunjukan membaca puisi, menulis puisi, berteater, dan waktu itu saya ikut mereka menginap di kos-kosan mereka, jalan-jalan bareng mereka, ikut-ikut pertunjukan sampai ke kaki gunung. Jadi karena kedekatan dengan mereka, saya merasakan kenyamanan dengan teman-teman Islam, yang mana saya dianggap seperti keluarga sendiri, lalu mereka juga menunjukkan bahwa sebanda-bandanya mereka pakai minum minuman keras, lalu mereka juga bukan laki-laki yang nampaknya alim gitu ya, tapi lebih ke anak-anak pang gitu, dan anak-anak yang bandel-bandel dengan kehidupan bebas, tetapi mereka bisa menunjukkan mereka memiliki akhlak yang baik ke saya, yang dimana saya ini hanya perempuan sendiri di antara mereka, dan mereka sangat menghargai dan tidak memperlakukan saya itu sebagai orang lain, tapi seperti adik sendiri. Awal mula itu karena ukhuwah itu, Pak, saya bisa merasakan kenyamanan dan merubah image yang tadinya orang Muslim tidak baik, tetapi menjadi sebuah pelajaran bahwa yang dikatakan keluarga kami ya belum tentu orang Muslim itu tidak baik. Nyatanya saya rasakan sendiri, mereka baik dengan saya dan saya nyaman dengan mereka. Dari situ mulai saya ada perasaan saya ingin mempelajari Islam lebih dalam lagi. Belum, Pak, belum berani karena masih menjadi tanggung jawab orang tua. Bapak saya keras, Pak, didikannya militer. Jadi kalau saya katakan saya ingin masuk Islam, saya harus siap dengan segala resiko yang bakal tidak nyaman, Pak. Jadi setelah keluarga mengalami krisis dan mengalami kebangkrutan, mereka pulang, saya baru berani untuk mengambil langkah karena saya hidup sendiri, saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Iya, semua keluarga dari etnis Cina, Pak. Tapi dari papa ini dulu ingin menjadi polisi, tapi belum jadi. Namun didikan kami memang didikan militer ya, Pak ya, jadi nggak bisa, harus ikutin kalau papa bilang A, harus ikutin A. Sehingga kami sendiri rasanya menjadi seorang pribadi yang tertekan secara emosional. Saya itu yang ingin saya dalami itu ke tauhid. Saya waktu itu menanyakan ke beberapa ustadz,
bertanya biasa lah Pak ke Ustadz, ya apa itu Islam. Terus juga kalau di Islam itu, kalau kita melakukan kebaikan itu dapat apa? Lalu kalau agama lain dipandang Islam itu seperti apa? Awal-awal yang saya tanyakan yang seperti itu dulu Pak. Memang sangat banyak Pak kalau untuk perbedaan ya Pak ya. Di Islam kita ingin bertemu Allah saja harus wudhu, harus bersih, perempuan harus menutup aurat. Kalau kita sebelumnya tidak ada yang namanya mandi-mandi hadas ya. Lalu juga kalau di Islam kita harus sholat 5 waktu. Biasanya kami sholat hanya di saat mau makan, tidur, dan mau tidur Pak. Bangun tidur dan mau tidur. Nah, jadi kalau di Islam nih ketemu Allah aja sehari 5 kali. Awalnya saya pikir kok berat banget ya di Islam. Masa sholat aja harus 5 kali, terus juga sholatnya itu harus melakukan kegiatan yang memang ruku, sujud gitu kan, kayak seperti orang senam gitu Pak. Tapi setelah dijalani, Masya Allah ternyata ketika kita sholat, itu kita bisa merasakan keheningan, ketenangan. Meskipun kita belum tahu jawaban doa itu kapan, tapi di hati itu kita sudah mendapatkan kedamaian, ketenangan. Makanya ketika saya sudah masuk Islam ini, saya menunjukkan sifat-sifat seorang muslimah kepada adik saya. Sehingga setelah adik mengikuti kegiatan-kegiatan yayasan selama 1 tahun di Batam, dakwah ke pulau-pulau, memberi bantuan ke orang-orang masyarakat miskin, lalu juga acara juga di penjara. Nih adik ini merasakan ukhuwahnya orang Islam. Kenapa orang nggak kenal malah jadi bisa membantu orang lain. Jadi seperti donatur-donatur ini kan tidak kenal siapa saya, siapa siapa di balik ini semua, pengurus-pengurusnya. Tetapi kok donatur bisa percaya untuk menitipkan rezekinya ke yayasan kami dan bisa kami salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi dari mulai situ adik merasakan Islam tuh beda ya, benar-benar punya pedulinya tinggi dan ukhuwahnya kuat. Jadi walaupun adik nggak kenal, tapi ketika adik menjemput donasi ke rumah donatur, adik disambut baik, terus dianggap seperti sudah kenal lama, akrab, dan dia merasakan kenyamanan. Saya masuk Islam, Pak, itu karena juga merasakan kehangatan ukhuwah kita, Pak, sesama Muslim. Ketika dia bekerja menjadi seorang relawan di yayasan. Suami saya juga alhamdulillah Chinese mualaf juga Pak, Tionghoa juga. Mama saya juga sudah masuk Islam juga. Jadi memang Allah ini rahmatnya luar biasa sekali. Saya bisa merasakan saat ini bahagia bukan karena materi, tapi kebahagiaan batin yang saya rasakan dengan berbagai hal yang mana satu persatu Allah kabulkan dari doa-doa yang selama ini saya pinta. Sempat saya katakan ke Papa, Cece izin mau belajar tentang Islam. Kamu boleh belajar, tapi kamu nggak boleh masuk Islam ya. Jadi dari situ saya kurang berani untuk untuk masuk Islamnya Pak. Tetapi ketika saya mengatakan dengan salah satu ustadz, yang mana saya katakan, Pak, saya mau belajar Islam, tapi saya belum mau masuk Islam dulu. Loh kenapa? Ya saya takut nanti Papa marah.
Saya mau belajar dulu lah, Pak. Lalu beliau katakan, kalau ibu mau belajar Islam, ibu mau memahami Islam, ibu harus masuk dulu. Karena kalau ibu nggak masuk Islam, ibu nggak akan bisa. Lalu beliau nantangin saya, hari Minggu masuk Islam ya. Ada juga orang yang mau masuk Islam, satu laki-laki Prancis, satu ibu-ibu dari Flores. Mau, nggak tahu gimana, tiba-tiba hati saya terenyuh, Allah kasih hidayah ya. Di saat itu saya bilang, mau Pak, saya siapkan diri, disuruh memakai jilbab, tapi di saat itu saya hanya punya pasmina, jadi saya hanya memakai jilbab kain, lalu saya sampirin di samping, disuruh syahadat, saya ikuti saja semua yang diminta kepala KUA itu, saya ikutin saja Pak. Seketika, cuma seperti itu syahadat di Islam, tapi mengena gitu Pak. Di hati itu saya bertanya gitu, seperti ini saja cara untuk masuk Islam, dan kenapa setelah masuk Islam perasaan saya terharu, saya meneteskan air mata, saya seolah terasa beban saya lepas, ketenangan saya dapatkan, kenyamanan saya rasakan, padahal ini baru syahadat saja gitu. 1 minggu saya masuk Islam, saya telepon papa, saya katakan, Pak, Cece udah masuk Islam, Cece izin pakai jilbab. Setelah itu last contact selama 8 tahun, ketika saya tanyakan adik, kata adik, anak papa cuma 2, Cece nggak masuk dalam prinsip papa itu, Cece udah nggak masuk sebagai anak, karena Cece sudah pindah agama. Dari situ saya merasa benar-benar tersakiti, sehingga sampai 8 tahun itu ketika saya menghubungi papa matikan. Ketika saya coba untuk berkomunikasi, papa menghindar. Jadi setelah masuk Islam itu ya saya betul-betul sendiri, Pak.